6B. Labs explore API with API Simulator and Postman. Tujuan menjalankan device SJVM, mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, menggunakan Postman untuk membuat API calls ke simulator API, menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Latar belakang device JVM, di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Nantinya kita dapat menggunakan simulator offline untuk mengekspor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu, fungsionalitas tersebut. Langsung langkah kedua, mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API. Untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, pengembang biasanya memulai dengan mempelajari dokumen API, format untuk request, responses, header, dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi OpenAPI. Sebelumnya spesifikasi Docker. Langkah pertama, buka web browser Chromium. Saya sudah membuka. Langkah kedua, connect ke website perpustakaan. Jika browser tidak otomatis membuka. Langkah ketiga, menuju halaman API Doc. Situs web defaultnya ke buku tab kami. Dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas yang menyatakan situs web defaultnya terbuka notebook di sudut kanan atas yang menyatakan klik di sini untuk klik di sini untuk membuka dokumentasi API. Anda sekarang akan melihat daftar API di default name space. Perhatikan panah bawah paling kanan. Mengklik di mana saja pada meminimalkan daftar API menggunakan panah kanan. Klik pada bar. Oke. Perhatikan kunci di kanan beberapa API. Kunci menunjukkan bahwa API ini memerlukan token untuk digunakan. Tiga yang dikunci. Langkah keempat,
List buku menggunakan get atau box API. Klik di mana saja pada bar untuk get box API ini mengembalikan total sekolah. Parameter atau beberapa parameter API opsional ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan atau membuat paginasi output untuk dirujuk di lab ini. Respon konten, klik application JSON untuk melihat daftar berbagai tipe data yang informasinya dapat biarkan seleksi sebagai JSON. Kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti yang ditampilkan di deskripsi. Kode deskripsi 200 sukses. Langkah kelima, gunakan fitur tryout di dokumentasi API. Perhatikan bahwa Anda memiliki opsi untuk memasukkan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong. Execute tryout dulu. Dan klik execute. Di bagian responses Anda melihat curl. Perintah curl dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama untuk book API. Request URL ini dapat digunakan dalam request API yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama menggunakan curl, Postman, dan Python. Kode ini adalah respon kode HTTP. Kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Respon body, daftar buku dalam format JSON. Respon header, informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Di dalam respon body Anda melihat daftar buku dalam format JSON. Nih. Format body. Ini. API routing fundamental, Python for Dummies, Linux for Networker. Langkah ke-6, gunakan perintah curl di jendela terminal. Get atau book API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan dan respon menggunakan curl. Curl adalah alat
command line untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Pilih perintah scroll pada kanan dan salin ke Anda. Buka jendela terminal, klik kanan dan paste konten dari clipboard ke terminal dan tekan enter. Perhatikan bahwa ini memberikan informasi yang sama dengan antarmuka OpenAPI Library. Terminal. Langkah ke-7, buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan GET atau Books API. Kembali ke GET Book API pada situs. Pada bagian parameter, pilih panah bawah di sebelah parameter include. Parameter. Include. Nih. Dan pilih true. Klik execute. Perhatikan perubahan berikut dalam responses. Sekarang menyatakan bahwa parameter ISBN ini request URL sekarang menyatakan parameter ISBN true. Respon body memiliki data buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sekarang termasuk ISBN buku. Untuk meminimalkan scrolling ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengeklik di mana saja. Pada bagian judul, Anda dapat melihat semua API dengan lebih mudah. Dapatkan token menggunakan POS login via Basic API. Klik POS API login via Basic. POS. Perhatikan tidak ada parameter. Klik tryout lalu execute. Pada bagian sign in, Anda masukkan username dan password.
Cisco 123. Cisco sign in. Token yang ditampilkan di respon body, pilih informasi di jendela antar tanda kutip, klik kanan dan copy informasi token akan ubah token. Tutup dulu. Token akan respon body. Wah, ini scroll ke atas pada halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol auto yang berwarna hijau, kotak, klik storage. Klik kanan dan paste token. Setelah value dan klik tulis, perhatikan nama adalah APK. Informasi ini bersama dengan token yang digunakan nanti di Postman. Tutup kotak. Kembali ke API. Klik bar di pos API untuk menutup jendela. Langkah ke-9, tambahkan buku menggunakan pos tombol API. Pos book API. Postbook. Perhatikan di bawah parameter bahwa pilot diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter content table, yaitu JSON. Klik tryout, ubah ID, titel, dan author dengan informasi yang sudah ada. Coba ini 4. Klik execute. Verifikasi bahwa pos berhasil dalam server respon kode 200 berarti postingan berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan di respon body bersama dengan ID baru. Anda juga akan melihat informasi terbaru dari crawl dan request URL.
Tuh. Regression. Respon bodinya. Respon itu. Kode. Klik pada bar pos AP untuk menutup jendela atau Windows. Jika Anda dapat memverifikasi bahwa buku telah ditambahkan ke halaman PowerBox, kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda dan refresh halaman. Berhati-hatilah untuk tidak menutup APK perpustakaan sekolah. Jika iya, maka Anda perlu mengautentikasi ulang. Sudah ada WP6 Fundamental Regression. Langkah ke-10, listbox using the Getbook API. Kembali ke tab browser School Library API. Klik Getbook API. Getbooks. Klik try out jika Anda melihat tombol cancel berwarna merah. Anda sudah dalam mode try in. Klik execute. Di bawah server respon dan server body ada dua buku yang Anda tambahkan. Perhatikan mereka masing-masing memiliki ID unik. Fundamental. Aku nambahkan satu tok. Klik barcode untuk menutup. Oh, mana ini? Passbook. Passbook. Lima.
execute. Execute. 5. Klik barcode box untuk menutup Windows. Langkah 11, buat daftar buku tertentu menggunakan Getbox ID. Perhatikan bahwa API ini memerlukan ID sebagai parameter. Di sebelah kanan parameter, klik tombol tryout, klik execute. ID 4. Oke. Klik barcode box ID untuk menutup. Hapus buku tertentu menggunakan delete box ID. Klik tryout, masukkan 4, klik execute. Buat daftar buku menggunakan get atau box API. Klik get atau box API. Di bawah server respon, klik execute. Di bawah server respon dan respon body, Anda tidak lagi melihat buku ID 4. Oke. Part ketiga, gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tools yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia, sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Langkah pertama, buka Postman. Buat daftar buku menggunakan get atau box API. Step kedua, buat daftar buku menggunakan get atau box API. Di jendela utama di sebelah tab Launchpad, klik tombol plus untuk membuat permintaan dan get. Klik panah bawah
Get pause. Launchpad iki nih. Request United request. Penggunaan get. Klik panah di bawah sebelah get. Oke. Masukkan URL request. Kembali ke tab School Library API di kolom jika perlu perluas bawah ini copy. Tuh. Kembali ke personal box. Status 200 mana? Body 200 oke. Step ketiga, dapatkan token menggunakan pos atau login via basic API. Di jendela utama, klik plus get request, klik panah get dan pilih post. Masukkan request URL. Satu. Login. Basic. Klik authorize.
Authorizer mana? Jika ada tidak lagi ditampilkan, mungkin Anda menutup dan buka kembali halaman dokumentasi. Cisco. Satu. Click out. Tipe basic. Bagian username. Cisco. Cisco. 3. Klik send. Oke. Step keempat, tambahkan buku menggunakan pos atau book API. Sekarang Anda akan menambahkan buku IP6 fundamental yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan fitur try it out di dokumentasi School Library API. Di jendela utama, klik ikon plus, pilih panah get, pilih post, masukkan URL request books. Tulis pilih APK. Di bagian key Anda masukkan kembali, klik body, body button, now di
bagian klik text dan ubah option verification text JSON dan input. Klik send. Untuk memverifikasi Anda sekarang melihat respon menyatakan foto 200 warna hijau 200. Verifikasi buku tambahan dengan get book API. Kembali ke tab get pertama, fiction klik body untuk melihat respon. Perhatikan bahwa depannya adalah berarti dan JSON. Nomor 4 sih salah. Bentar. APK. Ingatlah bahwa Anda melihat aplikasi di copy token. Oh, token mana ya?
di langkah 3. Oh iya. Value button body row JSON input, klik send. Error either HTTP token. Token. Ini. Oke. Username. Langkah kelima, verifikasi buku tambahan dengan Getbox API. Kembali ke target utama. Get klik body untuk melihat respon. Body 45. Gunakan parameter tambahan 4/6. Gunakan parameter tambahan dengan Getbox API. Buka dari school. Scroll ke atas Getbox. ISBN. Include ISBN, mencantumkan nomor ISBN dan hasil default false. Sort by mengurutkan hasil menggunakan parameter yang ditentukan. Default ID.
author, kembalikan hanya buku-buku yang bersangkutan. Back digunakan untuk nomor halaman. Back try out. Oh, ini true. Sort by author. Execute. Direspon berarti Anda melihat buku. Saya masuk ISBN. Oke. Perhatikan bahwa request URL sekarang menyertakan parameter. Anda akan melihat ini lagi di Postman. Oke. Klik parameter. Kembali lagi ke Postman dan buka tab API pertama. Dapatkan HTTP. Sekarang akan menyertakan beberapa parameter. Klik span. Input query. Di bawah key masukkan input. Di bawah key. True. Masukkan input ISBN. Perhatikan ada centang secara otomatis sebelah kiri. Baris baru ditambahkan. Di bagian masukkan by video author. Perhatikan bahwa ketika memasang parameter get, ini adalah request ya, yang sama untuk panggilannya dan API. Include the fiction. Oke, SBN. Oke, gunakan Python untuk part keempat. Gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Langkah pertama, buka Visual Studio Code. Dan arahkan ke direktori School Library. Dengan melakukan double klik file.
open file, open folder. Salah nama. Open folder, arahkan ke labs. Tutorial lab. Default library. Oke. Step kedua, selidiki libraries yang digunakan oleh program add 100 randombook.py. Add 100. Pada bagian atas perhatikan isi box yang mengatur penerjemahan Python 3. Libraries. Fokus. Anda akan menggunakan library request Python selama kursus ini. Library request pustaka diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Fucker adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Fucker Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Fucker. Namun selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Fucker. Buka jendela terminal dan mulai Python 3. Add Fucker, import modul Fucker. Terminal. Menteri.
internet Faker from fake. Selanjutnya step ketiga, berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Faker. Step ketiga, berlatih menghasilkan data acak menggunakan library Faker. Masukkan yang berikut ini merupakan hasil nama palsu output yang print mainan Islam Mandalara. Menggunakan 3 pesan yang diserut pada langkah 2 di atas, masukkan perintah yang akan mencetak output palsu berikut. Sini. Print apa nggak bisa. Tentang error online. Print
Kemudian dalam program sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini untuk membuat entry untuk sekolah. Beri masukan yang berikut untuk menghasilkan sebuah nama acak setelah Anda harus menekan kembali untuk kedua kalinya. Prefix name. Oke. Keluar dari interpreter Python, segala selesai memiliki library Faker. Review variabel fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dan layanan library. Kedua function. Step kelima, review function get out token. Fungsi get out token menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request variabel R, memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan menggunakan f-string untuk membangun URL permintaan. Jika panggilan tidak berhasil, kode status HTTP tidak sama dengan 200. Pengecualian muncul dan dicetak pada jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan penggunaan f-string untuk membuat pesan pengecualian. Anda dapat menguji kode pengecualian dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Langkah 4. Review function addBook mirip dengan function add-out dan token. Function addBook menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat permintaan request variabel R, memanggil metode post dan books API. Data berasal dari variabel yang disebut books yang ditentukan di bagian akhir program. Books ini. Jika pemanggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Anda dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Step ke-7, review kode yang memanggil dua function. Function add-out token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel add_key. Modul Faker diset ke variabel bernama fake. Ada loop atau perlongan, kemudian iterasi 100 kali variabel digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dari 4 hingga dan tidak termasuk 104 catatan. Jika Anda menyimpan 2 buku sebelumnya yang ditambahkan di lab ini, ubah dan tanam 106.
Selanjutnya, 3 variabel yang menyimpan metode dipanggil dari model Vagar. Jalankan dan verifikasi program. Langkah ke-8, jalankan dan verifikasi program. Masukkan perintah Python 3, jalankan program. Add by. Oh, masuk dulu. Salah. Kembali ke browser komponen dan refresh. Anda akan melihat status buku yang Anda tambahkan. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.